Kabar gembira resmi disampaikan bagi jutaan pekerja di tanah air. Pemerintah umumkan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR dan bonus Hari Raya atau BHR Lebaran 2026. Pemerintah juga memastikan adanya bonus Hari Raya BHR bagi sekitar 850.000 mitra ojek daring. Kebijakan stimulus ekonomi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan narasumber, ada dua narasumber pada sore ini via daring, ada Friansyah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker, dan Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pak Wamen, Selamat sore, Waalaikumsalam, Mas Igun. Mas Heranov. Selamat Baik, sore, ya, Waalaikumsalam. Mas langsung Igun. saja saya mau ke Pak Wamen Boleh, Pak dulu. Wamen. Jadi saya tegaskan dulu BHR ini dari SE-nya sendiri bersifat wajib begitu ya Pak Wamen ya, bukan himbauan. Ya, Hmm. tadi siang sudah diluncurkan oleh Pak Menko dengan kementerian terkait ya, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Ketenagakerjaan, kemudian ada Rosan sebagai dari Danantara ya, dengan ada Pak Seskap juga Pak Teddy, itu sudah mengumumkan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Ketenagakerjaan soal bonus hari raya ini tentunya bersifat wajib begitu untuk para pengelola atau pengusaha aplikator yang bergerak di bidang aplikasi ini. Jadi tentunya ini merupakan hal yang baik ya. Ini kelanjutan yang kedua setelah tahun 2025 dilanjutkan kembali pada tahun 2026 ini dengan surat edaran. Nah tentunya surat edaran ini sangatlah harus diikuti oleh seluruh aplikator yang ada begitu. Skemanya seperti apa nanti penerima manfaat BHR ini? Satu pengemudi dapat berapa? Skemanya ini mereka bekerja penuh dalam 1 tahun, dihitung 1 bulan untuk mereka diberikan bonus hari raya. Kemudian juga aplikator ini kan ada yang bekerja aktif, kemudian juga ada yang tidak ya. Nah ini harus diakumulasikan dengan tingkat keaktifan, kemudian order, performa ya, yang berdasarkan kebijakan tahun ini. Nah ini arahan-arahan ini 12% atau 12 bulan, sorry, ya, dengan besaran yang dihimbau paling sedikit sekitar 25%, Mas Harinov. Jadi rata-rata pendapatan bersih selama 1 bulan, selama 12 bulan, 1 tahun, itu perusahaan aplikasi wajib transparan dan mengkomunikasikan perhitungan kepada mitra-mitra tersebut, begitu. Baik, saya sederhanakan mungkin ada contohnya begitu ya. Ada pengemudi yang mendapatkan omset 5 juta per bulan, jika dikalikan 25% artinya mendapatkan PHR sebesar 1.250.000 begitu Pak Wamen? Ya, betul, betul. Jadi masalah keaktifan selama 12 bulan, Mas Harinov. Harus aktif begitu ya Pak Wamen ya? Ya, betul. Oke, saya langsung lempar ke Mas Igun. Mas Igun, dengan skema tadi apakah sudah puas rasanya teman-teman? Ya, sebelumnya kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah yang tahun ini melanjutkan program BHR yang mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan aplikasi atau aplikator ya untuk bisa memberikan BHR-nya kepada para pengemudi ojek online. Mengenai besarannya ya kami berharap bila memang nilai yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi 25%, ya kita sih harapannya ya minimal 50%, gitu, minimal 50%. Karena sejauh ini rekan-rekan pengemudi ojek online pun sudah memberikan kontribusi yang banyak kepada perusahaan aplikasi dan juga keaktifan dari rekan-rekan ini. Nah ini untuk catatan juga ya, keaktifan rekan-rekan ini sebenarnya ditentukan oleh perusahaan aplikasi juga, gitu. Nah pengemudi ini hanya tinggal menerima order. Masuk itu kan yang memberikan perusahaan aplikasi. Seperti itu. Jadi aktifnya tidak aktifnya itu tergantung dari perusahaan aplikasi. Dan juga selama ini rekan-rekan kita juga ada kewajiban membayar untuk ingin mendapatkan order, itu dia. Tapi sudah pernah disampaikan ke Kemenaker klausul itu? Kami belum sempat menyampaikan, tapi kami menyerahkan sepenuhnya dengan pihak Kemenaker untuk bisa
melanjutkan program BHR ini dengan keputusan konkret. Baik. Nanti kita pantau atau kita monitor bersama 25% tersebut. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Pak Wamen. Apakah suara hati tadi Ya. sudah bisa ditampung rasanya? 50% mungkin tidak tahun ya. ini, tapi tahun depan. Bagaimana? Jadi begini Pak Harinov, ini kan kebijakan yang baru berjalan ini tahap kedua. Jadi hendaknya seluruh kepentingan yang ada ya, aplikator maupun mitra ya yang sudah bersepakat. Pak Igun, ini kita sudah berkali-kali rapat dengan teman-teman mitra, juga dengan teman-teman aplikator. Jadi ini sudah disepakati. Nah tadi terbukti ya hadir dalam pertemuan yang dilakukan di Kemenko Perekonomian, itu ada GoTo, ada Maxim, ada Grab, kemudian ada InDrive. Dan di situ juga hadir para pekerja mitra yang hadir, ya tentunya 4 aplikator ini adalah aplikator di Indonesia, dan tahun lalu Pak Igun itu 20%. Nah sekarang kita naikkan menjadi 25% dengan kita minta seluruh mitra aplikator, terutama aplikator harus transparan dalam mengelola bonus hari raya ini. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi prinsipnya insya Allah pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Prabowo ya, ini tentunya akan concern terhadap pekerja kecil ya, yang tentunya betul-betul memperhatikan kesejahteraannya. Nah ini kita berikan kepada penerimanya hari raya keagamaan atau hari keagamaan, begitu Pak Igun. Baik, saya juga. Insya Allah, Ya, bagaimana? Pak Harinov, tahun depan kita akan evaluasi lagi agar bisa kita tingkatkan kembali. Ya, apa yang diinginkan Pak Igun tadi, ya mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Tapi kita monitoring dulu untuk periode 2026 ini, begitu. Tapi ada aspirasi lain, Pak Wamen, ada dari Suara Serikat Pekerja SPAI ya ini ya, Serikat Pengemudi, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Mereka meminta setara UMP Jakarta 5,7 juta. Ini bagaimana aspirasi ini? Ya, aspirasi ini sah-sah saja ya kepada siapapun yang ingin menyalurkan aspirasinya. Tapi kan situasi kondisinya kan harus kita rembukkan dengan aplikator, dengan mitra yang terkait ya. Sehingga usulan-usulan tadi yang 1 bulan gaji seperti di DKI UMP ya itu silakan aja. Tapi negara, pemerintah sudah memberikan kesepakatan ya, ada mitra yang kita undang, kemudian ada aplikator yang kita undang. Kita sudah bersepakat, tahun ini 2026 kita patok di kenaikannya itu 25% kita berikan kepada mereka hak-haknya. Baik. Yang tahun 2025 itu sekitar 20%. Baik. Nah, begitu. Sehingga nanti Pak Harinov perlu diingat, tidak ada lagi mitra yang mendapatkan Rp50.000 lah, apalah. Kita akan monitoring betul ini. Dan kita punya posko untuk mereka melapor kepada kami di setiap daerah, dan kita sudah menghimbau melalui surat edaran kepada kepala-kepala daerah provinsi ya, gubernur dan seluruh kepala daerah untuk melaksanakan himbauan surat edaran ini. Begitu Pak Harip. Oke, ada monitoring di situ ya, tidak ada ya 50.000 lagi terima bonus hari raya tahun lalu segitu pengakuannya. Saya mau ke Mas Igun. Mas Igun, selain BHR nampaknya teman-teman juga ada kabar gembira dari Gojek. Gojek memberikan bonus apresiasi maksimal dari 1.600.000 ini benar? Ada nominal tersebut yang akan diwacanakan? Ya, ini memang wacana dari pihak aplikator Gojek. Kita monitor aja dulu nanti pelaksanaannya seperti apa. Kalau ini memang benar, ini merupakan bonus tambahan lagi buat rekan-rekan, khususnya para pengemudi mitra Gojek. Nah, kita berharap juga perusahaan aplikasi yang lain, selain resmi dari pemerintah, SE dari Kemenaker, dari Menaker ini bisa dilaksanakan, ada tambahan dari perusahaan aplikasi yang bisa untuk memperingan lagi rekan-rekan pengemudi ojek online yang sekiranya mereka juga pun sudah memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Baik, apalagi yang diinginkan selain PHR tentunya ada juga keinginan untuk THR, tapi tidak bisa seperti itu ya, karena bukan bagian dari mitra dengan pemerintah. Betul. Karena kami dari para pengemudi ini, mitra pengemudi ini kan kalau dalam klasifikasi mungkin dimasuknya sebagai gig workers ya, masih belum
masih belum resmi masuk dalam ketenaga kerjaan. Oke. Sehingga yang namanya THR itu tidak ada di ojek online. Yang ada saat ini adalah BHR sesuai dengan SE Menaker yang terbaru ini. Ya kita berharap nih, bersama kami juga sama-sama monitor dan juga des atau posko yang ada di setiap daerah ini juga efektif memberikan laporan-laporan atau menerima laporan, meneruskan laporan mengenai apabila adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi atau aplikator ini terhadap SE Menaker ke depannya. Baik, terakhir ke Pak Wamen, saya ingin memastikan keberlangsungan BHR di tahun-tahun berikutnya, apakah masih akan berlanjut atau tidak? Ya, saya rasa ini program dari Presiden Prabowo akan berlanjut di Kementerian Ketenagakerjaan, pasti. Baik. Dan usulan Pak Igun akan menjadi perhatian kita. Karena bagaimanapun aplikator tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa menjadikan usahanya maju tanpa melibatkan mitra. Nah ini himbauan kita ini, ya kemarin hajat kekeluargaan, kebersamaan, sehingga perusahaan-perusahaan aplikator ini nanti betul-betul bisa meningkatkan pendapatannya, sehingga nanti mitra pun bisa terperhatikan dengan baik. Begitu, yang Pak Igun. patut disyukuri adalah tahun lalu 20% begitu ya hitung-hitungannya, sekarang 25%. Tahun Dua ini kali lipat 25. katanya, ada kenaikan dari tahun lalu. Alhamdulillah Tahun ya, lalu 50. disyukuri. Harino, Ya gimana? Itu Grab atau Gojek itu untuk roda 4 itu dia memberikan 1,6 juta. Baik. Maksimal itu. Itu untuk roda 4 Kemudian ya? untuk roda 2 850.000. Oh baik. Ya. Iya. Jadi Patut mereka disyukuri. itu punya karyawan rata-rata di angka 450-an ribu. Baik. Mitranya. Itu bonus itu. apresiasi ya Pak Begitu. Wamen ya, dari Gojek. Iya, iya. Baik. Ini Semoga atas perintah Presiden, Kementerian melaksanakan apa yang diputuskan oleh beliau. ya, Begitu. semoga mitra lain juga mengikuti, tidak hanya Gojek begitu ya, ada bonus apresiasi dari mitra lainnya. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Igun. Terima kasih.